adalah kisah Musa Samiri, pencipta patung anak sapi yang membuat kaum Bani Israel sesat. Di dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 85-91 dan ayat 95-98 terdapat kisah menarik pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah tersebut tentang Musa Samiri yang memiliki kesaktian, namun dirinya menyelewengkan kelebihan tersebut ke dalam jurang kemusyrikan. Mulanya, Musa Samiri adalah salah satu bayi selain Nabi Musa alaihissalam yang selamat dari kebijakan Firaun yang hendak membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Berbeda dengan Nabi Musa, Musa Samiri ditinggalkan di sebuah gua oleh ibunya tanpa ada seorang pun yang menemukannya. Hingga akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bayi Samiri. Setelah dirawat dan dibesarkan oleh malaikat Jibril, Samiri tumbuh menjadi seorang pemuda yang kerap menyendiri dan tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Dari situ pula Samiri mendapat kemampuan lebih dan mengenali malaikat Jibril layaknya seorang nabi. Musa Samiri yang bernama asli Mika atau Musa bin Zafar setelah dewasa menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan menjadi bahagian dari kaum Bani Israel. Ketika peristiwa Nabi Musa alaihissalam membelah laut, Samiri pun termasuk bahagian dari mereka yang diselamatkan dari kejaran Firaun si raja kejam. Pada saat itu pula Samiri menyadari bahwa rombongan Nabi Musa alaihissalam itu didampingi malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Hasrat sesat Samiri saat mengetahui yang menunggangi kuda adalah malaikat Jibril membuatnya mengumpulkan tanah bekas jejak langkah Jibril dan menyimpannya. Hingga suatu hari saat Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya hendak meninggalkan Mesir, rombongan itu melewati sebuah desa yang menyembah patung anak sapi. Melihat itu, kaum Bani Israel bukannya semakin menguatkan keimanan, malah meminta Nabi Musa alaihissalam agar membuatkan patung sebagaimana yang penduduk desa itu sembah. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Musa alaihissalam pun geram dan meminta kaum Bani Israel agar selalu menjaga ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saat melanjutkan perjalanan itu, Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk mengasingkan diri ke Bukit Tur guna mendapat mukjizat Taurat. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam berniat pergi ke bukit tersebut selama 10 malam, tetapi karena suatu hal maka ditambah hingga menjadi 40 malam. Sebelum pergi, Nabi Musa alaihissalam menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun agar selalu menjaga ketauhidan mereka. Namun apa boleh buat, Samiri yang teringat dengan tanah jejak langkah Jibril yang disimpannya timbul niatan buruk. Samiri meminta Bani Israel untuk mengumpulkan emas dan kemudian dileburnya. Setelah dilebur, emas itu dilempar tanah jejak langkah Jibril dan jadilah patung anak sapi. Kaum Bani Israel yang sejak semula meminta patung itu kepada Nabi Musa alaihissalam terhipnotis dengan apa yang dilakukan Samiri dan menyembahnya. Nabi Harun pun tidak kuasa mengendalikan kemusyrikan itu sendirian, karena Bani Israel memang kaum yang teramat sulit dikendalikan. Setelah 40 malam Nabi Musa di Bukit Tur, ia pun kembali dan betapa marahnya ia dengan apa yang dilakukan Samiri karena telah menyesatkan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam akhirnya mengusir Samiri sehingga membuatnya kembali hidup terasing dari masyarakat. Atas apa yang dilakukan Samiri, ia kemudian mendapat azab dari Allah di mana ia mengidap penyakit aneh. Kulitnya akan terasa terbakar apabila ada orang lain yang menyentuhnya. Samiri pun selalu berteriak kepada orang lain agar jangan menyentuhnya, mengingat sakit yang dideritanya akan sangat menyiksa. Dan inilah kisah umat terdahulu yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu kisah Musa Samiri, pengikut Nabi Musa sendiri yang membuat patung anak sapi. Dan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.